Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Amma ba'd. Ya. Perkenalkan, nama saya Awaluddin. Saya dari STAN Majene, atau bisa kita sebut Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Ya, di sini saya diberikan amanah untuk menjelaskan dari surah Al-Maidah ayat ke-77 dan menjelaskan beberapa hukum tajwid dari ayat Al-Maidah 77 tadi hingga ayat-ayat sesudahnya. Jadi adapun penjelasannya kita akan simak sebagai berikut. Surah Al-Maidah ayat 77 hingga selesai sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنوا بالله والنبيين وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya. Itulah tadi pembacaan surah Al-Maidah ayat ke-77. Nah, selanjutnya kita diberikan tugas untuk menjelaskan beberapa dari surah Al-Maidah ayat ke-77 tadi. Kita diberikan amanah untuk menjelaskan beberapa hukum tajwid, yaitu yang pertama hukum tajwid izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga idgham, yang keempat iqlab, dan yang terakhir adalah qalqalah. Adapun
Beberapa penjelasan dari hukum tajwid tersebut akan kita cermati dalam bacaan Al-Maidah tadi. Sebagai berikut penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajwid pertama yaitu izhar. Secara bahasa artinya jelas. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif atau hamzah, kha, ain, ha, ghain, ha. Cara membaca nun sukun ketika bertemu huruf tersebut adalah terang, jelas, dan pendek bunyi surahnya, tetapi jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Adapun contohnya pada ayat berikut. Nah, contohnya ada pada ayat ke-80 dari surah Al-Maidah. Di situ diterangkan katsiran minhum fasikun. Nah, hukum tajwid yang kedua yaitu ikhfa. Adapun pengertian ikhfa yaitu menutupi atau menyamarkan. Selain itu, secara istilah pengertian ikhfa adalah menyamarkan nun sukun ataupun tanwin karena adanya timbul suara dengung apabila bertemu huruf ikhfa. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa tersebut menjadi hukum bacaan ikhfa. Adapun contoh surah atau contoh hukum tajwid yang ada pada surah Al-Maidah ayat di dalam ayat ke-77 hingga selesai tadi adalah sebagai berikut. Nah, contohnya ini munkarin fa'alu. Nah, dibaca ikhfa. Hukum tajwid yang ketiga yaitu idgham. Adapun pengertian dari idgham adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan suatu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka dari itu, bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya. Adapun contohnya pada surah Al-Maidah tadi adalah sebagai berikut. Ya, contohnya ada pada ayat katsirum minhum. Katsirum minhum. Di situ ada hukum tajwid idgham yang ada pada antara dua huruf tersebut. Katsirum minhum. Berikutnya hukum tajwid yang keempat yaitu iqlab. Adapun definisi dari iqlab adalah salah satu bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Menurut bahasa, iqlab artinya mengganti, sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, iqlab artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba. Karena huruf dari iqlab adalah hanya pada huruf ba. Adapun contoh dari hukum tajwid iqlab ada pada ayat surah Al-Maidah berikut. Nah, contoh iqlab ada pada ayat mim bani. Mim bani. Di situ tertera hukum tajwid yaitu iqlab antara nun sukun dengan bunyi huruf ba. Nah, yang kelima adalah hukum tajwid yaitu qalqalah. Adapun definisi dari qalqalah adalah bacaan pada huruf-huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf qalqalah ada 5 yaitu ba, jim, dal, ta, dan qaf. Qalqalah terbagi menjadi 2 yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, adapun dari hukum bacaan ini kita ada pada bacaan surah Al-Maidah ayat ke-77 tadi hingga selesai. Nah, berikut contohnya. Nah, contoh qalqalah ada pada ayat qaumin qad. Qaumin qad. Di situ terdapat qalqalah yang jenisnya adalah qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang bunyi pantulannya tidak terlalu keras atau tidak terlalu kuat. Jadi cara membacanya adalah dibaca dengan nada seadanya. Qaumin qad, tidak terlalu kuat. Jadi kan qalqalah terbagi 2 yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro, dan yang ada pada ayat tersebut adalah qalqalah sugro. Jadi bunyi bacanya tidak terlalu dikuatkan, malahan harus dibaca
seadanya. Namun jika di situ ingin wakaf, maka seharusnya dibaca qalqalah kubro. Jadi begitulah penerapan atau cara menjelaskan cara menggunakan hukum tajwid qalqalah sugro. Ya, demikianlah tadi pembacaan dan penjelasan singkat mengenai hukum tajwid dari surah Al-Maidah. Nah, adapun kekurangan dari penjelasan dan bacaan tadi mohon dimaafkan. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.